Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali di channel Gemi Gongbu, Bapak Ibu. Dan kali ini kita akan sama-sama membahas soal PCK yang terbaru atau soal Pedagogical Content Knowledge dengan pembahasan lengkap untuk masing-masing opsi jawaban Bapak Ibu yang tentunya relevan dengan persiapan Bapak Ibu dalam menghadapi UKP PPG. Selamat menyimak Bapak Ibu. Kita ke soal yang pertama Bapak Ibu. Seorang guru mengajarkan konsep rantai makanan di kelas 5 SD. Guru tersebut menunjukkan gambar yang menampilkan interaksi antara produsen, konsumen, dan pengurai dalam suatu ekosistem. Setelah itu, guru meminta siswa untuk membuat diagram rantai makanan yang melibatkan hewan-hewan di sekitar lingkungan mereka. Apa strategi terbaik yang diterapkan guru dalam pembelajaran ini? Kita punya 4 pilihan jawaban Bapak Ibu. Yang pertama, menggunakan media visual untuk memfasilitasi pemahaman siswa. B. Melibatkan siswa dalam pembelajaran kontekstual berbasis pengalaman. C. Memanfaatkan pendekatan ceramah untuk memberikan informasi lengkap. D. Menggunakan metode diskusi kelompok untuk mendorong kerjasama siswa. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Untuk A, menggunakan media visual untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Media visual di sini seperti gambar dapat membantu siswa memahami materi secara lebih mudah. Namun, hanya menggunakan media visual saja kurang efektif tanpa melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Media visual sebaiknya menjadi pendukung, bukan metode utama Bapak Ibu. Jadi kurang tepat untuk jawaban yang A. Kemudian yang B, melibatkan siswa dalam pembelajaran kontekstual berbasis pengalaman. Metode ini sangat efektif karena mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dengan meminta siswa membuat diagram rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar, guru mendorong pembelajaran berbasis pengalaman yang relevan. Hal ini membuat siswa lebih terlibat dalam memahami konsep dengan lebih baik. Kemudian yang C, memanfaatkan pendekatan ceramah untuk memberikan informasi yang lengkap. Ceramah dapat menjadi metode efektif untuk memberikan informasi dalam waktu singkat, namun tidak selalu efektif dalam konteks PCK. Metode ini kurang interaktif dan tidak melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar Bapak Ibu. Jadi kurang tepat untuk pilihan jawaban yang C. Kemudian D, menggunakan metode diskusi kelompok untuk mendorong kerjasama siswa. Di sini diskusi kelompok dapat membantu siswa berbagi pemahaman dan bekerja sama. Namun dalam soal ini metode diskusi tidak sepenuhnya sesuai karena yang lebih penting adalah pengalaman kontekstual dan keterlibatan langsung siswa dengan konsep rantai makanan. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu melibatkan siswa dalam pembelajaran kontekstual berbasis pengalaman. Kemudian untuk soal nomor 2 Bapak Ibu, guru kelas 4 SD ingin mengajarkan konsep gaya gravitasi. Guru tersebut menyiapkan sebuah percobaan sederhana dengan menjatuhkan dua benda yang berbeda beratnya dari ketinggian yang sama dan meminta siswa memprediksi mana yang akan jatuh lebih dulu. Apa yang ingin dicapai oleh guru dengan pendekatan ini? Yang pertama, mendorong siswa berpikir kritis dan mengembangkan hipotesis. Kemudian yang kedua, mengajarkan keterampilan observasi dengan membiarkan siswa mengamati fenomena Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, membuat siswa memahami konsep melalui ceramah. Dan yang keempat, melibatkan siswa dalam kegiatan fisik untuk meningkatkan konsentrasi. Kita mulai dari pembahasan yang pertama Bapak Ibu, untuk mendorong siswa berpikir kritis dan mengembangkan hipotesis. Dalam pendekatan ini, guru mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan membangun hipotesis. Dengan meminta siswa membuat prediksi sebelum percobaan, guru mendorong siswa untuk mengembangkan pemikiran ilmiah dan mencoba memecahkan masalah dengan pemikiran yang logis Bapak Ibu. Itu untuk pembahasan yang A. Kemudian untuk pembahasan yang B, mengajarkan keterampilan observasi dengan membiarkan siswa mengamati fenomena. Mengamati adalah bagian penting dari pembelajaran IPA. Namun dalam kasus ini, tujuan utama bukan hanya mengamati fenomena, tetapi juga melibatkan siswa dalam proses berpikir kritis dan membuat hipotesis Bapak Ibu. Berarti kurang tepat untuk
pilihan jawaban yang B. Kemudian untuk yang C, membuat siswa memahami konsep melalui ceramah. Ceramah bisa digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan setelah percobaan. Namun dalam konteks soal ini, ceramah tidak menjadi fokus utama. Pendekatan yang lebih aktif seperti percobaan adalah pilihan yang tepat, Bapak Ibu. Kemudian D, melibatkan siswa dalam kegiatan fisik untuk meningkatkan konsentrasi. Kegiatan fisik dapat membantu siswa meningkatkan konsentrasi, namun tujuan percobaan ini adalah lebih fokus pada pemahaman konsep ilmiah, bukan sekedar untuk membuat siswa bergerak, Bapak Ibu. Jadi pilihan jawaban yang paling benar adalah A, mendorong siswa berpikir kritis dan mengembangkan hipotesis, Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Guru ingin mengajarkan siswa tentang nilai-nilai moral dalam pelajaran PPKN. Guru memberikan kasus tentang anak yang menemukan dompet di jalan dan harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Apa pendekatan terbaik yang digunakan guru untuk pembelajaran ini? Kita punya 4 pilihan jawaban, Bapak Ibu. Yang pertama, menggunakan pendekatan inquiry, kemudian menggunakan metode ceramah moral, C, menggunakan pendekatan berbasis studi kasus, D, menggunakan metode diskusi kelompok. Kita bahas mulai dari yang pertama, menggunakan pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry melibatkan siswa dalam proses penyelidikan untuk menemukan jawaban atau solusi. Namun dalam konteks soal moral, di studi kasus yang melibatkan skenario nyata lebih efektif dalam membantu siswa memahami nilai-nilai moral, Bapak Ibu. Kemudian yang B, menggunakan metode ceramah moral. Metode ceramah mungkin bisa memberikan informasi tentang nilai-nilai moral, tetapi cenderung pasif dan kurang melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan moral yang nyata. Pendekatan ini tidak sekuat pendekatan berbasis studi kasus. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu untuk pilihan jawaban yang B. Kemudian C, menggunakan pendekatan berbasis studi kasus. Dengan menggunakan studi kasus, guru memberikan skenario yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat berpikir tentang moral yang harus diambil. Ini memungkinkan siswa untuk secara aktif mengeksplorasi nilai-nilai moral dalam konteks yang bermakna, Bapak Ibu. Kemudian D, menggunakan metode diskusi kelompok. Ini dapat efektif untuk berbagi pendapat. Namun, untuk pembelajaran moral, studi kasus memberikan struktur yang lebih jelas dan relevan untuk pembelajaran nilai-nilai. Jadi ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu yang D. Jadi pilihan yang paling tepat adalah C, menggunakan pendekatan berbasis studi kasus Bapak Ibu. Ke soal nomor 4 Bapak Ibu. Guru IPA kelas 6 SD ingin mengajarkan tentang siklus hidup katak. Guru meminta siswa untuk membuat model siklus hidup katak menggunakan bahan yang ada di rumah. Apa manfaat utama dari kegiatan ini? Kita punya 4 pilihan jawaban. Yang pertama, mendorong kreativitas siswa dalam menggunakan alat dan bahan. 2, memastikan siswa memahami proses siklus hidup katak. 3, memanfaatkan waktu siswa dengan tugas rumah. D, mengembangkan kemampuan siswa dalam menulis laporan. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu untuk keempat pilihan jawaban tersebut. Yang pertama, mendorong kreativitas siswa dalam menggunakan alat dan bahan. Kreativitas memang penting, tetapi tujuan utama kegiatan ini adalah agar siswa memahami proses biologis. Meskipun kreativitas bisa menjadi nilai tambah, ini bukan tujuan utama ya Bapak Ibu, yang A ya. Kemudian kita ke B, memastikan siswa memahami proses siklus hidup katak. Dengan membuat model siklus hidup katak, siswa tidak hanya menghafal tahapannya, tetapi juga mendapatkan pengalaman visual dan kinestetik yang membantu mereka lebih memahami proses tersebut. Kemudian C, memanfaatkan waktu siswa dengan tugas rumah. Tugas rumah dapat memberikan tambahan waktu belajar, tetapi manfaat utama dari kegiatan ini adalah pemahaman konsep, bukan sekedar pengisian waktu. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian kita ke D, mengembangkan kemampuan siswa dalam menulis laporan. Ini memang penting untuk kemampuan menulis laporan, tetapi dalam konteks ini fokus utamanya adalah memahami siklus hidup katak secara visual dan kinestetik. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling benar adalah B, memastikan siswa memahami proses siklus hidup katak Bapak Ibu.
Kita lanjut ke soal nomor 5. Guru kelas 3 SD sedang mengajarkan konsep bilangan ganjil dan genap. Untuk membantu siswa memahami perbedaan antara bilangan ganjil dan genap, guru meminta siswa untuk berkelompok dan bermain dengan membagi kelereng ke dalam 2 wadah secara bergantian. Apa tujuan utama dari strategi ini? Kita seperti biasa punya 4 pilihan jawaban. Yang pertama, meningkatkan kerjasama dalam kelompok. B. Membantu siswa menghafal bilangan ganjil dan genap. C. Memfasilitasi pemahaman konkret tentang konsep bilangan. D. Mendorong siswa untuk berpikir logis dalam membagi benda, Bapak Ibu. Kita ke pembahasan yang pertama, meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Ini memang penting, tetapi tujuan utama dalam kegiatan ini adalah memahami konsep bilangan ganjil dan genap. Sementara kerjasama dapat menjadi nilai tambah, tapi fokus utamanya tetap pada pemahaman konsep. Jadi ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, membantu siswa menghafal bilangan ganjil dan genap. Menghafal bukanlah pendekatan yang efektif untuk memahami konsep ini. Dalam PCK, guru berfokus pada pengertian konseptual, bukan sekedar hafalan. Kemudian, untuk jawaban yang B ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian C, memfasilitasi pemahaman konkret tentang konsep bilangan. Metode ini menggunakan pengalaman langsung dan benda nyata, dalam hal ini adalah kelereng, untuk memfasilitasi pemahaman konkret. Dengan membagi kelereng, siswa bisa melihat dan memahami bagaimana bilangan genap dapat dibagi rata, sedangkan bilangan ganjil tidak. Ini tepat ya Bapak Ibu. Kemudian kenapa D salah? Mendorong siswa untuk berpikir logis dalam membagi benda. Pemikiran logis tentu terlibat dalam kegiatan ini, tetapi lebih spesifik lagi adalah tujuannya, yaitu pemahaman konsep ganjil dan genap. Berpikir logis hanyalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu memfasilitasi pemahaman konkret tentang konsep bilangan. Begitu Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Guru kelas 4 SD mengajarkan topik pembagian pecahan. Guru tersebut menggunakan contoh dengan membagi sebatang coklat kepada beberapa teman secara adil. Tujuannya apa? Yang pertama, mengajarkan siswa untuk berbagi dengan teman-teman. B. Memfasilitasi siswa dalam memahami konsep pecahan dengan contoh nyata. C. Membantu siswa memahami pentingnya kerjasama dalam kelompok. D. Mendorong siswa agar memahami hubungan antara matematika dan moral. Kita ke pembahasan yang pertama Bapak Ibu. Mengajarkan siswa untuk berbagi dengan teman-teman adalah nilai moral yang baik, namun bukanlah fokus utama dari pelajaran matematika ini. Guru lebih berfokus pada konsep matematika, bukan moralitas. Jadi yang kurang tepat Bapak Ibu. Kemudian B. Memfasilitasi siswa dalam memahami konsep pecahan dengan contoh nyata. Menggunakan benda konkret seperti coklat membantu siswa memahami konsep abstrak seperti pecahan. Dengan melihat dan mempraktikkan bagaimana coklat dibagi, siswa dapat dengan mudah mengerti bagaimana pembagian pecahan bekerja. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian C, membantu siswa memahami pentingnya kerjasama dalam kelompok. Kerjasama memang bisa terjadi dalam pembagian coklat, tetapi tujuan utamanya adalah pemahaman konsep pecahan, bukan mengembangkan keterampilan kerjasama. Ini jelas kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian D, mendorong siswa agar memahami hubungan antara matematika dengan moral. Meskipun pembagian bisa mengandung aspek moralitas seperti keadilan, pelajaran ini fokusnya pada konsep matematika tentang pembagian pecahan, bukan moralitas. Jadi yang D juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Jawaban yang paling tepat adalah memfasilitasi siswa dalam memahami konsep pecahan dengan contoh nyata. Begitu Bapak Ibu untuk pembahasan soal nomor 6. Sekarang kita ke soal nomor 7 Bapak Ibu. Seorang guru kelas 6 SD sedang mengajarkan konsep gravitasi kepada siswanya. Guru tersebut memulai dengan bertanya kepada siswa, mengapa bola yang dilempar ke udara selalu jatuh ke tanah? Guru tersebut kemudian mengajak siswa melakukan percobaan sederhana. Pendekatan ini mencerminkan penggunaan apa Bapak Ibu? Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah. B. Pendekatan inquiry. C. Pembelajaran langsung. D. Pembelajaran berbasis proyek.
Kita ke pembahasan yang pertama. Untuk pembelajaran berbasis masalah, fokusnya pada penyelesaian masalah kompleks melalui penalaran dan pemecahan masalah. Tetapi dalam kasus ini, siswa diajak untuk mencari tahu fenomena ilmiah, bukan menyelesaikan masalah yang besar. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian B, pendekatan inquiry, mengajak siswa untuk bertanya, menyelidiki, dan menemukan jawaban melalui percobaan. Guru memulai dengan pertanyaan kritis dan kemudian mengajak siswa untuk melakukan percobaan yang mencerminkan langkah-langkah inquiry. Ya Bapak Ibu. Kemudian C, pembelajaran langsung. Biasanya fokusnya pada penyampaian informasi secara langsung dari guru kepada siswa tanpa banyak keterlibatan siswa dalam proses penyelidikan. Dalam soal ini, guru menggunakan pertanyaan dan percobaan, sehingga ini bukanlah pembelajaran langsung. Kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian D, pembelajaran berbasis proyek, melibatkan proyek jangka panjang di mana siswa memecahkan masalah atau menciptakan produk. Namun, percobaan gravitasi ini lebih singkat dan tidak memenuhi kriteria proyek jangka panjang. Jadi, jawaban yang paling benar adalah pendekatan inquiry Bapak Ibu, karena di sini guru mengajak siswa untuk bertanya, menyelidiki, dan menemukan jawaban melalui percobaan. Guru juga memulai dengan pertanyaan kritis dan kemudian mengajak siswa untuk melakukan percobaan yang mencerminkan langkah-langkah inquiry. Begitu Bapak Ibu. Kita ke soal nomor 8. Seorang guru IPA kelas 5 SD ingin mengajarkan konsep fotosintesis. Guru meminta siswa untuk mengamati pertumbuhan tanaman di dalam ruangan yang terkena sinar matahari dan tanaman yang tidak terkena sinar matahari selama seminggu. Apa yang paling mungkin diharapkan guru dari kejadian ini? Pilihan jawaban yang A, siswa memahami pentingnya cahaya matahari bagi kehidupan. B, siswa dapat menghafal proses fotosintesis dengan lebih mudah. C, siswa belajar tentang cara mengamati dan mencatat perubahan. D, siswa belajar bekerja sama dalam kelompok. Kita ke pembahasan yang pertama, siswa memahami pentingnya cahaya matahari bagi kehidupan. Kegiatan ini jelas bertujuan untuk membantu siswa memahami bahwa cahaya matahari adalah komponen penting dalam proses fotosintesis. Dengan melakukan observasi nyata, siswa dapat melihat hubungan langsung antara sinar matahari dan pertumbuhan tanaman. B, siswa dapat menghafal proses fotosintesis dengan mudah. Kegiatan ini tidak berfokus pada hafalan, tetapi lebih pada pemahaman melalui observasi nyata. Proses fotosintesis bisa dijelaskan lebih lanjut, tetapi kegiatan ini tidak dirancang untuk hafalan. Kemudian C, siswa belajar tentang cara mengamati dan mencatat perubahan. Meskipun kegiatan ini melibatkan keterampilan observasi, tujuan utamanya adalah memahami peran sinar matahari dalam fotosintesis. Keterampilan observasi hanyalah alat untuk mencapai pemahaman konsep tersebut. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian D, siswa belajar bekerja sama dalam kelompok. Kerjasama dalam kelompok bisa menjadi bagian dari kegiatan ini, tetapi bukan tujuan utama. Fokusnya adalah pada pemahaman konsep fotosintesis, bukan pengembangan keterampilan bekerja sama ya Bapak Ibu. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah siswa memahami pentingnya cahaya matahari bagi kehidupan. Begitu Bapak Ibu. Kita ke soal nomor 9. Guru kelas 6 SD mengajarkan pelajaran IPS tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Guru menggunakan video dokumenter pendek yang menampilkan peristiwa penting dalam perjuangan tersebut. Apa keuntungan utama dari strategi ini? A, membantu siswa menghafal fakta-fakta sejarah dengan lebih mudah. B, menarik perhatian siswa melalui media audiovisual. C, meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis tentang sejarah. D, mempercepat proses pengajaran dengan memberikan informasi yang padat. Kita ke pembahasan yang pertama. Membantu siswa menghafal fakta-fakta sejarah dengan lebih mudah. Meskipun media audiovisual dapat membantu siswa mengingat informasi, tujuan utama dari penggunaan video ini adalah untuk menarik perhatian siswa dan membuat pembelajaran lebih menarik, bukan untuk menghafal ya Bapak Ibu. Jadi ini kurang tepat. B, menarik perhatian siswa melalui media audiovisual.
Penggunaan video dalam pembelajaran tujuannya adalah untuk menarik perhatian siswa dan membuat materi yang diajarkan lebih menarik dan mudah dipahami. Ini tentunya sangat efektif dalam mata pelajaran sejarah yang seringkali dianggap membosankan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian C, meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis tentang sejarah. Meskipun media audiovisual dapat memancing diskusi kritis, pada tahap awal ini tujuan utamanya adalah menarik perhatian dan memberikan gambaran umum tentang peristiwa sejarah. Jadi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian D, mempercepat proses pengajaran dengan memberikan informasi yang padat. Video bisa memberikan informasi dengan cepat, tetapi keuntungan utamanya adalah menarik perhatian, bukan sekedar mempercepat proses pengajaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, menarik perhatian siswa melalui media audiovisual. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru kelas 2 SD ingin memperkenalkan konsep lingkungan bersih. Guru memulai pelajaran dengan meminta siswa melihat kondisi kebersihan lingkungan di sekitar sekolah. Guru kemudian meminta siswa untuk menceritakan apa yang mereka lihat dan bagaimana cara menjaga kebersihan. Strategi ini merupakan bentuk dari yang pertama pembelajaran kontekstual, B, pembelajaran berbasis proyek, C, pembelajaran langsung, D, pembelajaran kolaboratif. Kita ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan kontekstual, ini menempatkan siswa dalam situasi nyata atau dunia nyata sebagai bagian dari pembelajaran. Guru meminta siswa untuk mengamati kondisi lingkungan secara langsung sehingga mereka belajar melalui konteks nyata yaitu lingkungan mereka sendiri. Begitu Bapak Ibu. Kemudian B, pembelajaran berbasis proyek ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan berfokus pada penyelesaian proyek besar. Siswa hanya diminta mengamati dan mendiskusikan sehingga ini bukan proyek yang sesungguhnya. Kurang tepat ya Bapak Ibu. Untuk C, pembahasan yang C, pembelajaran langsung melibatkan instruksi langsung dari guru tanpa terlalu banyak interaksi siswa dengan lingkungan nyata. Dan dalam kasus ini, guru mendorong siswa untuk berinteraksi dengan lingkungan sehingga ini bukan pembelajaran langsung. Ini juga kurang tepat. Kemudian D, pembelajaran kolaboratif. Meskipun ada aspek diskusi di antara siswa, kegiatan utamanya fokusnya pada observasi individu. Kolaborasi tidak menjadi tujuan utama dari strategi ini. Jadi ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu pembelajaran kontekstual. Kita ke soal nomor 11 Bapak Ibu. Guru kelas 4 SD mengajarkan konsep gaya dan gerak dalam IPA. Guru mengajak siswa bermain tarik tambang dan meminta siswa menganalisis gaya yang bekerja pada tali saat mereka bermain. Apa yang ingin dicapai guru melalui pendekatan ini? A, meningkatkan keterampilan fisik siswa melalui permainan. B, memudahkan siswa memahami konsep gaya melalui pengalaman langsung. C, mengajarkan siswa bekerja sama dalam tim. D, memperkenalkan pentingnya olahraga dalam pembelajaran IPA. Kita ke pembahasan yang pertama, meningkatkan keterampilan fisik siswa melalui permainan. Permainan tarik tambang mungkin melibatkan aktivitas fisik, tetapi tujuan utamanya di sini adalah memahami konsep gaya dan gerak, bukan pada keterampilan fisik. Jadi, untuk yang A kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian B, memudahkan siswa memahami konsep gaya melalui pengalaman langsung. Guru menggunakan metode belajar melalui pengalaman di mana siswa dapat merasakan langsung gaya yang bekerja saat menarik tali. Ini membantu siswa memahami konsep gaya secara lebih jelas. Begitu Bapak Ibu. Kemudian C, mengajarkan siswa bekerja sama dalam tim. Kerjasama dalam tim bisa menjadi bagian dari permainan. Tapi fokus utama dari kegiatan ini adalah mempelajari konsep gaya dan gerak. Jadi ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian D, memperkenalkan pentingnya olahraga dalam pembelajaran IPA. Nah, ini meskipun permainan bisa meningkatkan kesadaran akan olahraga, kegiatan ini lebih ditunjukkan untuk memperkenalkan konsep ilmiah, bukan promosi olahraga. Jawaban yang benar adalah B, Bapak Ibu, memudahkan siswa memahami konsep gaya melalui pengalaman langsung. Begitu Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Seorang guru kelas 5 mengajarkan tentang ekosistem.
Guru membawa beberapa jenis tanaman ke kelas dan meminta siswa untuk menyusun mini ekosistem di dalam kotak kaca. Pendekatan ini menggambarkan apa, Bapak Ibu? A. Pembelajaran eksperimental, B. Pembelajaran berbasis proyek, C. Pembelajaran berbasis inquiry, D. Pembelajaran berbasis permainan. Kita mulai pembahasan yang pertama. Pembahasan eksperimental. Dalam pembelajaran eksperimental, siswa diajak melakukan eksperimen langsung untuk memahami konsep tertentu. Dengan menyusun mini ekosistem, siswa dapat melihat langsung interaksi antara komponen ekosistem. Ini benar ya Bapak Ibu. Lalu kenapa pembelajaran berbasis proyek salah? Meskipun kegiatan ini melibatkan pembuatan sesuatu, proyek biasanya lebih kompleks dan jangka panjang. Kegiatan ini lebih bersifat eksperimental. Kemudian C. Pembelajaran berbasis inquiry melibatkan siswa dalam proses penemuan dengan bertanya dan mengeksplorasi. Kegiatan ini sifatnya terarah di mana guru sudah menentukan langkah-langkahnya. Kemudian D. Pembelajaran berbasis permainan. Tidak ada elemen permainan dalam aktivitas ini sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai pembelajaran berbasis permainan, Bapak Ibu. Untuk pembahasan soal nomor 12. Sekarang kita ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Guru kelas 6 SD sedang mengajarkan topik kemerdekaan Indonesia. Guru tersebut meminta siswa untuk membuat poster tentang tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan. Strategi ini tujuannya adalah A. Membantu siswa menghafal nama-nama tokoh kemerdekaan, B. Mendorong kreativitas siswa dalam memahami materi sejarah, C. Mengajarkan keterampilan menggambar yang lebih baik, D. Meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama. Kita mulai ke pembahasan yang pertama, Bapak Ibu. Membantu siswa menghafal nama-nama tokoh kemerdekaan. Nah, membuat poster tidak bertujuan untuk sekedar hafalan, tetapi untuk membantu siswa memahami dan mengekspresikan informasi dengan cara yang kreatif. Jadi ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian B. Mendorong kreativitas siswa dalam memahami materi sejarah. Poster memberi kesempatan bagi siswa untuk berpikir kreatif dan mengilustrasikan pemahaman mereka tentang tokoh-tokoh kemerdekaan. Ini adalah bentuk pembelajaran aktif yang mengintegrasikan seni dan sejarah. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang C, mengajarkan keterampilan menggambar yang lebih baik. Meskipun menggambar poster melibatkan keterampilan seni, fokusnya adalah pemahaman sejarah, bukanlah keterampilan seni. Yang D, meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama. Jika poster dibuat secara individu, kerjasama tidak menjadi fokus utama. Namun jika dilakukan dalam kelompok, kerjasama bisa menjadi bagian dari proses, tetapi tidak menjadi tujuan utama. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang benar adalah B, mendorong kreativitas siswa dalam memahami materi sejarah. Kita ke soal berikutnya Bapak Ibu. Guru kelas 1 SD ingin mengenalkan konsep jumlah dalam matematika. Guru menggunakan permainan berhitung benda di mana siswa diminta menghitung jumlah benda seperti pensil atau mainan kecil. Keuntungan utama dari metode ini adalah A. Mempermudah siswa menghafal angka, B. Membuat pembelajaran lebih menyenangkan melalui permainan, C. Membantu siswa memahami konsep jumlah dengan cara yang konkret, D. Mengurangi kebosanan siswa selama pembelajaran. Kita mulai ke pembahasan yang pertama, mempermudah siswa menghafal angka. Menghafal angka bukanlah tujuan utama dari kegiatan ini. Guru ingin siswa memahami konsep jumlah, bukan hafalan. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian B, membuat pembelajaran lebih menyenangkan melalui permainan. Meskipun permainan dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan, tujuan utama dari kegiatan ini adalah pemahaman konsep jumlah. Ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. C. Membantu siswa memahami konsep jumlah dengan cara yang konkret. Nah, menggunakan benda nyata, membantu siswa memvisualisasikan dan memahami konsep secara lebih baik. Pendekatan ini sangat efektif untuk siswa usia dini yang masih berpikir secara konkret. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian D, mengurangi kebosanan siswa dalam pembelajaran. Sementara metode ini mungkin membuat pembelajaran lebih menarik. Tetapi kita harus ingat tujuan utamanya tetap pada pemahaman konsep jumlah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah membantu siswa memahami konsep jumlah dengan cara yang konkret Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu untuk soal
PCK terbaru dari kami. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sedang mempersiapkan diri menghadapi UKM PBG. Dan soal-soal yang kami hadirkan lengkap dengan pembahasan setiap pilihannya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat belajar, dapat memahami kenapa pilihan-pilihan ganda tersebut salah ataupun benar. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Dan untuk Bapak Ibu yang belum bergabung bersama channel kami, silakan klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Dan untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, silahkan bisa diklik playlistnya di PPG 2024. Di sana banyak sekali kumpulan tugas maupun soal dan studi kasus yang bisa dijadikan referensi untuk Bapak Ibu dalam melakukan PPG 2024. Begitu Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.